semuanya, perkenalkan, nama aku Daraka Joseph Krisnawa Sunario, bisa dipanggil Daraka atau Raka. Aku bersekolah di SD Stadia Bakti Utama. Aku kelas 6 SD. Nah, teman-teman, seperti yang kalian ketahui, bahwa sekarang bumi kita ini sudah mulai tercemar dan banyak sampah yang bertebaran di mana-mana. Jadi, kita harus menjaga lingkungan. Nah, dalam ceritaku ini, aku akan menceritakan banyak cara untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Mulai dari cara pengolahan sampah, ada 3R juga, jenis sampah. Lalu ada juga tentang negara-negara yang paling bersih di dunia ini. Lalu juga aku akan menggunakan beberapa alat peraga di sini. Ada 4 ya, 4 orang tangan. Nah, karena itu aku akan memulai ceritaku pada kali ini. Ceritaku berjudul Sahabat Bumi Lestari. Selamat mendengarkan. Pada suatu ketika, ada seorang anak bernama Rudy. Rudy itu anak yang pintar, baik, dan sangat mencintai alam. Ia juga selalu menolong teman-temannya kalau teman-temannya ada yang kesulitan. Nah, pada suatu hari, Rudy dan ayahnya akan berangkat ke sekolah. Ayahnya mengantar Rudy dengan berjalan kaki. Sesampainya di sekolah, Rudy langsung berbincang ria dengan teman baiknya, yaitu Anton. Mereka berbincang. Perbincangan mereka itu seperti ini. Rudy berkata, "Anton, ku dengar kemarin rumahmu kena banjir ya?" Anton pun berkata, "Iya Ruth, kemarin banjirnya tinggi sampai selutut loh." Terus Rudy berkata, "Aduh, tapi kamu gak apa-apa kan? Kamu luka gak? Terus barang-barang berharga punya kamu aman gak?" Aku menjawab lagi, "Iya Ruth, aman. Nah, kami sekarang juga lagi ke tempat pengungsian. Jadi, kami tinggal nunggu banjir seringnya, habis itu kami bersih-bersih lagi." Lalu Rudy pun berkata kembali, "Wah, oke deh Anton, nanti kapan-kapan aku ikut datang ya buat ikut bersih-bersih." Nah, tapi karena mereka sudah lama berbincang, tanpa sadar, bel masuk kelas sudah berbunyi, kring. Setelah itu, mereka berdua pun masuk kelas. Setelah itu, Pak Guru juga masuk ke kelas dan menyapa anak-anak dengan berkata, "Selamat pagi anak-anak." Anak-anak pun juga balas menjawab, "Selamat pagi Pak." Nah, setelah itu Pak Guru berkata lagi, "Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sampah. Pertama-tama ada dari jenis-jenis sampah. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis sampah?" Rudy pun menjawab, "Saya tahu Pak. Jenis-jenis sampah itu ada 3. Ada anorganik, organik, dan B3. Lalu Pak Guru berkata lagi, "Betul sekali Anton. Nah, seperti yang dikatakan Anton tadi, ada 3 jenis sampah. Nah, sampah-sampah itu adalah organik, anorganik, dan B3. Nah, pertama-tama Bapak akan menjelaskan apa itu sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai oleh alam dengan waktu yang cepat. Contohnya seperti sisa makanan atau bekas-bekas makhluk hidup dan beberapa macam lainnya. Biasanya tempat sampah organik itu berwarna hijau. Lalu ada juga sampah anorganik. Biasanya tempat sampahnya itu berwarna kuning. Nah, sampah anorganik adalah sampah yang sulit diurai oleh alam karena materialnya memang sangat sulit ya diurai oleh alam. Contohnya seperti plastik, tisu, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada sampah B3. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya bagi alam. Nah, karena berbahaya, ya disendirikan seperti sampah-sampah lainnya. Lalu contoh-contohnya adalah barang elektronik, baterai, dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan? Lalu Anton menjawab,
Tidak ada Pak, aman, saya mengerti. Nah, selanjutnya Pak Guru berbicara lagi. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akan menjelaskan materi-materi selanjutnya, yaitu 3R. Ada yang tahu apa itu 3R? Rudi pun menjawab lagi. Kata Rudi, 3R adalah reduce, reuse, dan recycle. Nah, Pak Guru pun berkata, betul Rudi. Nah, tapi apakah di sini ada yang tahu apa itu 3R atau reduce, reuse, dan recycle? Lalu sekarang giliran Anton yang menjawab. Anton menjawab, reduce adalah mengurangi, yang berarti mengurangi sampah plastik atau sampah-sampah yang lainnya. Reuse adalah menggunakan ulang sampah-sampah yang sudah kita buang tetapi masih bisa digunakan. Lalu recycle adalah mendaur ulang. Kita mendaur ulang sampah-sampah yang telah kita pakai. Lalu Pak Guru menjawab, betul sekali Anton. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan lagi. Selanjutnya adalah negara-negara yang paling bersih. Nah, Pak Guru akan bertanya, apakah di sini ada yang tahu negara-negara apa saja yang paling bersih? Nah, untuk pertama kalinya Rudi menjawab, tidak tahu Pak, aku belum pernah belajar apa saja negara-negara yang paling bersih. Pak Guru menjawab, nah oke, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan semuanya. Negara-negara yang paling bersih, contohnya seperti Denmark, lalu Jerman, dan Swiss, itu memiliki sarana pengolahan sampah yang sangat baik, sehingga negara mereka jadi bersih. Lalu Bapak akan menjelaskan yang terakhir, bagaimana bisa kita mendaur ulang sampah dengan baik dan dengan mudah. Caranya adalah dengan mengikuti kegiatan bersih-bersih lingkungan yang diadakan di sekitar komplek, juga mengurangi penggunaan sampah plastik pada waktu kita belanja. Nah, setelah itu bel keluar kelas pun berbunyi kring, dan Rudi dan Anton pun meninggalkan kelas. Nah, setelah mereka meninggalkan kelas, mereka dijemput oleh orang tua masing-masing. Lalu Rudi pun pulang. Setelah itu, seperti yang dijanjikan Rudi kepada Anton, bahwa minggu depannya Rudi akan ikut untuk membersihkan lingkungan Anton. Langsung minggu depannya benar saja Rudi ikut membersihkan lingkungan Anton supaya lingkungan di situ semakin bersih. Rudi juga berjanji akan menyebarkan semua ilmu yang ia dapatkan setadi di sekolah kepada orang-orang di sekitarnya. Sekian bagian dari saya, terima kasih.